Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Kita absen terlebih dahulu ya. Fasia Hadir Bu. hadir. Ya. Inaya Hadir. Nadia hadir. Iza Hadir. Amalia hadir. Fitri Hadir. oke, hadir semua ya. Ya Bu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan ekonomi. Ada yang tahu dari pengertian kebutuhan ekonomi itu apa? Nggak ada? Nggak ada. Pengertian kebutuhan ekonomi itu yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup. Kalau misalnya kita nggak makan, kita bertahan hidup nggak? Enggak mati. Kalau nggak minum, nggak bertahan hidup kan? Nah, kebutuhan itu sendiri sifatnya itu tidak terbatas. Kenapa tidak terbatas? Karena manusia itu kodratnya selalu merasa tidak berkecukupan, selalu merasa kekurangan, selalu ingin yang lebih, gitu ya. Adapun jenis-jenis kebutuhan manusia yaitu ada kebutuhan menurut intensitas atau ketingkatan, yaitu ada 3 ya. 1. Kebutuhan primer. Apa sih kebutuhan primer itu? Nadia tahu nggak kebutuhan primer itu apa? Nggak ya. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu contohnya apa sih? Contohnya apa? Makanan dan Minuman. Ya, itu adalah kebutuhan primer. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder itu tersendiri adalah kebutuhan tambahan atau kebutuhan pelengkap. Contohnya seperti kipas angin, TV, radio, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan kebutuhan sekunder. Yang ketiga ada kebutuhan apa yang ketiga? Kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan tersier? Yaitu kebutuhan yang mencakup barang-barang mewah, yaitu barang-barang yang keinginan kita, seperti apa contohnya? Seperti mobil ya, mobil, perhiasan, motor, dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan kebutuhan dengan intensitas yang masing. Lanjut pada kebutuhan menurut sifatnya, yaitu ada 2, itu kebutuhan jasmani. Nah, jasmani ini sendiri biasanya mencakup tentang apa? Tentang fisik, ya, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fisik. Ya, contohnya itu seperti kebutuhan makan dan minum. Kalau misalnya kita nggak makan dan minum, pasti fisik kita itu akan merasa lemah, kan? Akan merasa sakit nih. Kalau nggak itu berarti jasmaninya sedang tidak sehat tuh kalau sakit. Ya, yang kedua ada kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan rohani itu sendiri yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan atau batin. Contohnya itu seperti beribadah. Pada saat beribadah kan kita kan kita ya menggunakan hati kan. Pasti contohnya saat sholat. Pasti rohani kita pas saat sholat itu merasa tenang karena kita mengerjakannya dengan sangat khusyuk. Ya, lanjut kebutuhan menurut subjek. Itu ada 2. Pertama, kebutuhan individu.
seorangan. Contohnya seperti seorang pelajar, seorang siswa. Contohnya, seorang siswa misalkan seragam. Dia membeli seragam untuk dirinya sendiri. Gak mungkin seragam itu dipakainya dengan cara ganti-ganti, dengan cara rame-rame gitu ya. Nah, itu disebut dengan kebutuhan individu. Yang kedua, ada kebutuhan sosial. Apa sih kebutuhan sosial itu? Nah, kebutuhan sosial itu biasanya yang mencakup dengan masyarakat sekitar atau yang mencakup dengan orang banyak. Contohnya seperti jembatan atau jalan raya. Kenapa disebut dengan kebutuhan sosial jembatan dan jalan raya tersebut? Karena jembatan jalan raya itu pastinya tidak hanya dilewati oleh satu orang saja, pastinya banyak kan yang lalu lalang di situ. Nggak mungkin, misalkan dia buat jalan raya untuk satu orang aja yang lewat, kan nggak mungkin. Nah itulah makanya disebut dengan kebutuhan sosial. Mengerti sampai sini? Mengerti, Bu. Baik ya. Lanjut ada ke kebutuhan menurut waktu. Apa sih kebutuhan menurut waktu itu? Ya, kebutuhan menurut waktu itu terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang. Ya, kenapa disebut dengan kebutuhan sekarang? Karena pada penjelasannya itu kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang memang dipenuhi pada saat itu juga. Contohnya seperti orang sakit. Contohnya orang sakit membutuhkan apa? Membutuhkan obat kan? Ya, orang sakit membutuhkan obat. Nggak, misalkan orang sakit hari ini, masa sih dikasih obatnya besok? Nah, pastinya dikasih obatnya itu pas hari itu juga kan, hari itu sakit. Nah disebut makanya kebutuhan sekarang. Yang kedua itu ada kebutuhan masa yang akan datang atau masa depan. Contohnya seperti tabungan dan asuransi. Kenapa tabungan itu disebut kebutuhan masa yang akan datang? Karena contohnya misalkan Kosia misalkan ingin naik haji, terus dia kan nggak punya uang, masa sih harus maksain biar bisa naik haji? Nah makanya dia harus apa? Biar bisa naik haji menabung. Itu juga kan salah satu contoh kebutuhan masa yang akan datang. Baik, berarti ya, jadi kalau kalian ingin menabung harus apa? Ingin naik haji kalian harus menabung gitu ya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Siap tidak, Bu? Tidak ya. Ya, jadi Ibu tegaskan sekali lagi, kesimpulannya itu adalah kebutuhan itu adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia ya agar dapat bertahan hidup. Ya, kebutuhan itu banyak ya. Nah, contohnya ada kebutuhan yang tadi dijelaskan, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Bukan hanya itu juga, jasmani juga ternyata ada kebutuhannya, rohani juga ada ya. Nah, itu semua adalah macam-macam kebutuhan. Nah, gitu ya. Oh gitu. Lanjut kita ke jenis-jenis pemuas kebutuhan. Nah, jenis-jenisnya itu ada yang barang menurut tujuan penggunaan, yaitu barang konsumsi. Ya, barang konsumsi. Nah, barang konsumsi yaitu yang secara langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau disebut dengan barang jadi. Contohnya seperti perabotan rumah, berarti itu dibutuhkan kan dalam barang konsumsi. Nah, perabotan rumah seperti apa? Seperti mangkok, seperti gelas. Nah, itu disebut dengan barang menurut tujuan penggunaan atau disebut dengan barang jadi. Yang kedua yaitu
barang produksi atau barang modal, ya. Barang produksi. Barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Contohnya seperti apa? Barang produksi atau barang modal, contohnya seperti barang yang lain ya, barang rumah tangga yang lain. Nah, yang B, barang menurut cara perolehannya. Oke. Barang menurut cara perolehannya yaitu ada 1 ya, barang bebas, barang yang dinikmati tanpa harus mengeluarkan pengorbanan. Contohnya apa? Contohnya udara. Kalian nggak harus kan nggak harus memiliki pengorbanannya kan? Ya, nggak apa-apa ya. Yang kedua itu adalah barang ekonomi, yaitu barang yang jumlah dengan terbatas ya, mendapatkannya perlu dengan pengorbanan, seperti sepatu. Contohnya apa sih? Misalkan sepatu kan nggak harus langsung jadi kan, dia ada tahap prosesnya gitu, dari tahap pemotongan, tahap penjahitan sampai tahap pengakhiran ya. Di sini ada yang mau ditanyakan? Siap tidak, Bu? Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih banyak lagi pelajaran tentang ilmu ekonomi dan kebutuhan ekonomi itu apa saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.